Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tanggung jawab dalam pendidikan dan mengidentifikasi pengertian kasih sayang dalam pendidikan. Baik, langsung saja ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama ada definisi tanggung jawab dalam pendidikan. Pendidik memiliki tanggung jawab untuk mendidik peserta didik dalam mempengaruhi perkembangan peserta didik baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotoriknya. Bagaimana mengarahkannya menuju kedewasaan, baik secara akal, mental maupun moral. Tanggung jawab dalam pendidikan adalah kewajiban menanggung, memelihara, dan memberi latihan berupa pengajaran mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran kepada peserta didik. Yang pertama, ada tanggung jawab pendidikan oleh guru. Guru adalah pendidik yang profesional karena secara implisit seorang guru merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Ketika orang tua menyerahkan anaknya untuk disekolahkan, berarti melimpahkan sebagian tanggung jawab pendidikan anaknya kepada seorang guru. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya karena dari orang tualah anak-anak pada awalnya menerima pendidikan. Dengan demikian, orang tua masih memiliki tanggung jawab yang besar bagi pendidikan anaknya. Yang ketiga, tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Tidak hanya orang tua dan guru yang harus memikul tanggung jawab pendidikan, akan tetapi masyarakat pun turut serta. Masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap memberikan arahan terhadap pendidikan dari seorang anak tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk tanggung jawab pendidikan. Yang pertama, bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, memelihara dan membesarkan sampai tumbuh dewasa. Yang kedua, melindungi dan menjamin kesehatan baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Yang ketiga, mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya. Yang keempat, membahagiakan anak dunia dan akhirat. Selanjutnya, yang kedua yaitu bentuk tanggung jawab seorang guru. Yang pertama, membimbing murid agar memperoleh keterampilan, pemahaman, kebiasaan, dan perkembangan sikap yang baik. Yang kedua, membina perkembangan karakter peserta didik. Yang ketiga, mengarahkan peserta didik agar mencapai suatu kedewasaan dan mempunyai sikap dan kepribadian yang baik. Yang ketiga, melakukan diagnosa atas kesulitan belajar dan mengadakan penilaian atas kemajuan belajar. Yang ketiga, bentuk tanggung jawab masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, mampu melestarikan, mengembangkan, dan mengawasi nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan kemasyarakatan. Yang ketiga, mendayagunakan tokoh-tokoh potensial dalam masyarakat guna menunjang pendidikan. Yang keempat, ikut menyelenggarakan pendidikan non-pemerintah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pengertian kasih sayang dalam pendidikan. Kasih sayang merupakan pola hubungan yang unik antara dua orang manusia atau lebih, ditandai oleh adanya perasaan, sayang, saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, dan saling memberi. Kasih sayang dalam pendidikan adalah suatu penyerahan diri secara total dari pendidik tanpa pamrih kepada peserta didik dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu kedewasaan. Selanjutnya, dampak positif dari kasih sayang akan menjadikan anak merasa aman, nyaman, dan bahagia, menyehatkan syaraf, fisik, dan hati yang hangat. Anak akan lebih terbuka dengan orang tuanya. Anak akan mencintai orang-orang terdekatnya, membangun kemandirian pada anak, tumbuh menyelamatkan anak dari sifat kerdil. Selanjutnya, dampak kasih sayang yang berlebihan. Anak akan tumbuh sikap yang ingin selalu diperlakukan secara istimewa. Pertumbuhan kedewasaan anak menjadi terlambat. Anak tidak mau mengembangkan diri karena merasa cukup dengan apa yang diterimanya, menjadi anak yang sangat rentan dengan masalah, kehilangan kepercayaan diri, tidak berani mengambil resiko, dan selalu mengharapkan uluran tangan orang lain. Selanjutnya, peranan kasih sayang dalam pendidikan. Dalam proses pendidikan, pola hubungan guru dan murid perlu dilandasi dengan kasih sayang, agar terjalin ikatan perasaan demi tercapainya tujuan pendidikan.
Peranan kasih sayang di sekolah merupakan bagian dalam pembentukan sikap, kepribadian, perilaku, pola pikir pada peserta didik. Yang pertama, guru sebagai pembimbing. Dengan kasih sayang yang diberikan, guru anak akan mendapat bimbingan untuk menjalani kehidupan, baik yang sedang dijalani saat ini maupun bekal kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua, guru sebagai pembentuk kepribadian. Dalam pembentukan kepribadian anak, di sekolah guru harus membimbing anak didiknya menjadi manusia bermoral, berhati nurani, dan kasih sayang terhadap sesama. Yang ketiga, guru sebagai tempat perlindungan. Di sekolah, anak akan meminta perlindungan kepada gurunya. Gurulah yang menjadi tempat perlindungan bagi peserta didiknya. Selanjutnya, guru sebagai figur tauladan. Seorang guru yang ramah, hangat, dan selalu tersenyum, tidak memperlihatkan muka musam atau kesal, merespon pembicaraan atau pertanyaan anak didik, akan menumbuhkan kondisi psikologis yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang kelima, guru sebagai sumber pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, di mana terjadi transformasi pengetahuan, guru mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya. Selanjutnya, kesimpulannya adalah tanggung jawab dalam pendidikan harus dipunyai oleh seorang pendidik, yaitu mendidik dan mengajar. Dan kita sebagai calon mendidik harus mempunyai rasa kasih sayang, karena jika tidak, anak akan berkembang menurut kemauannya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.